Saat ini kita akan membahas tentang benarkah vaksin itu bukan tanda binatang, seperti yang diisukan oleh banyak orang. Sebenarnya bagi saya membahas tentang vaksin ini sesuatu yang sudah usang. Tetapi ada banyak orang-orang yang sudah divaksin mengalami ketakutan oleh karena beredarnya video-video yang membahas bahwa orang yang sudah divaksin itu sudah menerima tanda binatang, yaitu 666. Apalagi dikatakan bahwa mereka semuanya sudah tidak bisa diampuni lagi karena sudah menerima tanda binatang. Bahkan beberapa orang menunjukkan WhatsApp yang mereka terima dari teman-temannya yang berkata bahwa kamu sekarang ini adalah pengikut antikris, kamu sudah tidak bisa diampuni. Walaupun kamu menangis dengan darah, kamu tidak bisa diampuni lagi. Dan kamu akan mengalami murka Tuhan, dan kamu akan mengalami aniaya besar saat memasuki masa antikris karena kamu tidak mungkin diampuni dan kamu tidak mungkin di-rapture. Yang jadi pertanyaan sekarang, benarkah vaksin itu bukan tanda binatang? Apa buktinya? Banyak orang berkata bahwa vaksin ini adalah tanda binatang dan setiap orang yang sudah menerima vaksin tidak dapat diampuni lagi. Mereka berani mengklaim bahwa vaksin ini adalah tanda binatang hanya berdasarkan satu ayat saja, yaitu di dalam Wahyu 13 ayat 17. Saya akan bacakan ayatnya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Mereka selalu memakai ayat ini yang berkata bahwa bukti bahwa vaksin adalah tanda binatang adalah karena kita tidak bisa membeli atau menjual kalau kita tidak vaksin. Yang menjadi pertanyaan, benarkah orang-orang yang sekarang tidak mau menerima vaksin tidak bisa membeli dan menjual? Karena di dalam Wahyu 13 ayat 16 tadi berkata bahwa tanda binatang itu membuat orang-orang yang tidak menerimanya, mereka tidak akan bisa lagi membeli dan menjual. Nah, saya baca secara lengkap, mulai dari ayat 16 sampai 18. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. Kita bahas yang pertama dulu. Di sini dikatakan sehingga kepada orang kecil, besar, kaya, miskin, merdeka atau hamba diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan saya sudah menyatakan di video saya sebelumnya bahwa vaksin tidak disuntikan di tangan kanan, tapi bisa di tangan kiri, bisa di tangan kanan, dan tidak bisa disuntikan di dahi. Itu membuktikan vaksin bukan yang dimaksud di dalam Wahyu. Dan yang kedua, Wahyu 13 ayat 17 menyatakan bahwa tanda binatang itu membuat semua orang kecil, besar, hamba, orang merdeka, dan sebagainya yang tidak menerima tanda itu tidak bisa membeli atau menjual. Nah, sekarang mulai pikirkan dengan pikiran yang tenang, dengan pikiran yang sehat dan netral. Benarkah vaksin ini membuat orang-orang yang tidak menerima vaksin tidak bisa membeli dan menjual? Buktikan kepada saya satu orang saja yang karena tidak vaksin sekarang tidak bisa makan, karena tidak bisa kerja, tidak bisa beli, tidak bisa menjual. Adakah di seluruh dunia ini ada orang yang tidak bisa membeli, tidak bisa menjual gara-gara menolak untuk divaksin? Di setiap negara punya aturan yang berbeda. Contoh, di Indonesia orang yang tidak vaksin tidak boleh masuk ke mal. Sementara di tempat kami berada di Amerika, kita masih tetap bebas untuk masuk ke mal, meskipun mereka tidak vaksin. Padahal kalau kita tahu di dalam firman Tuhan,
pemerintahan antikris, pemerintahan global. Tanda itu akan diberlakukan di seluruh dunia, punya aturan yang sama. Orang-orang yang tidak vaksin dilarang masuk ke mal, bukan karena tidak boleh membeli atau menjual, tetapi orang-orang yang tidak vaksin hanya dibatasi untuk masuk ke tempat-tempat umum yang penuh dengan keramaian dan tertutup. Orang-orang yang tidak vaksin tidak dilarang membeli atau menjual. Mereka hanya dibatasi untuk tidak berada di tempat-tempat tertutup, di tempat-tempat umum yang penuh keramaian dan tertutup. Contoh di mal. Saudara dilarang ke mal bukan karena melarang saudara belanja atau menjual, tetapi melarang saudara masuk karena di situ ada keramaian orang. Pemerintah harus bersikap adil antara orang-orang yang divaksin dan yang tidak divaksin. Saudara yang tidak divaksin dilarang masuk ke mal untuk saling menjaga, untuk tidak saling menularkan penyakit. Orang-orang yang sudah vaksin, mereka juga punya hak dong untuk tidak saling bertemu di tempat yang penuh sesak dengan orang-orang yang tidak vaksin. Sama-sama dilindungi. Tetapi saudara masih tetap bisa beli di tempat-tempat lain yang tidak mengharuskan saudara untuk vaksin. Saya di Amerika, saya masih tetap bisa masuk ke mall, belanja ke supermarket, masih bisa masuk ke grocery store, yang penting memakai masker. Tidak pernah ditanya apakah engkau vaksin atau tidak. Sampai hari ini saya masih bisa belanja di Indonesia, baik itu lewat Tokopedia, lewat Shopee, dan sebagainya. Saya bisa belanja untuk saya kirim ke Amerika. Saya masih tetap belanja, dan saudara bisa lihat apakah toko-toko di sekitar saudara semua tutup hanya karena pemilik toko tidak vaksin. Dan apakah sekarang saudara tidak bisa membeli atau menjual? Orang yang tidak vaksin hanya dibatasi untuk tidak masuk dalam kerumunan. Saudara tidak boleh masuk ke mal, bukan melarang untuk membeli dan menjual. Karena saudara pada kenyataannya masih tetap bisa membeli dan menjual. Saudara hanya tidak boleh masuk ke mal, bukan tidak boleh membeli, tidak boleh belanja atau menjual. Saya masih bisa belanja di Amazon dan sebagainya. Tidak ada larangan untuk hal itu, bahkan di Amerika kami tetap bisa masuk ke kendaraan umum. Yang penting kita memakai masker. Tetapi di jalan-jalan kita bisa membuka masker. Tidak ada satu orang pun di dunia ini dilarang membeli ataupun menjual. Ada aturan-aturan di beberapa negara yang berbeda, yang misalnya mereka tidak boleh naik pesawat. Karena di pesawat adalah tempat yang kecil, tertutup, sehingga setiap orang harus dipastikan mereka vaksin. Tetapi di Amerika kami masih tetap bisa naik pesawat-pesawat lokal. Yang penting adalah kita di-swipe, hanya untuk membuktikan bahwa kita tidak sedang positif COVID dan sebagainya. Bukankah ini sesuatu yang bijaksana untuk saling melindungi satu dengan yang lainnya? Pemerintah melindungi saudara supaya saudara tidak sakit penyakit, tetapi pemerintah juga harus melindungi orang lain karena setiap orang punya hak masing-masing. Di Amerika, orang-orang yang tidak vaksin dilarang untuk makan di restoran-restoran. Bukan karena melarang mereka membeli dan menjual, tetapi mereka dilarang masuk ke restoran karena restoran itu kecil, tempat orang-orang datang untuk makan, dan restoran itu selain kecil, juga tertutup, sehingga pemerintah tidak mau kita saling menularkan penyakit. Tetapi kita tetap bisa membeli makanan di sana, tetapi take out atau membawa pulang, kita juga bisa order lewat online. Jadi tidak ada larangan membeli atau menjual seperti yang diklaim orang-orang yang menyebarkan berita hoax bahwa vaksin adalah tanda binatang. Jadi orang yang mengatakan bahwa vaksin adalah tanda binatang sesuai dengan Wahyu 13 ayat 17 dipatahkan. Karena vaksin tidak membuat orang yang tidak menerimanya tidak bisa membeli dan menjual. Karena sampai hari ini terbukti saudara masih bisa membeli dan menjual.
Tidak ada satu orang pun di Indonesia yang mati karena tidak bisa makan, karena tidak boleh membeli, tidak boleh menjual. Yang ketiga, dikatakan hitunglah bilangan itu. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat membuktikan bahwa vaksin adalah bilangan 666. Bagaimana saudara bisa menghitung bilangan yang ada pada vaksin? Apakah saudara melihat nomornya? Ada barcode-nya. Barcode ada di botol vaksin. Dan di setiap botol angkanya berbeda. Itu sebabnya jangan mudah mengambil kesimpulan atas sesuatu hanya berdasarkan satu ayat. Tetapi harus dari segala sisi supaya saudara bisa paham apakah yang saudara katakan itu benar. Demikian juga dengan orang-orang Kristen yang lainnya. Jangan hanya menjadi pendengar, cepat kacau, cepat percaya, panik, karena ada saatnya penyesatan semakin besar. Jangan lupa subscribe.